Banyak kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di pemerintah Provinsi Banten yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas atau PLT di OPD lain, yang mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten menilai bahwa hal ini berpotensi berdampak buruk terhadap kinerja. Namun, pelaksana harian Sekda Provinsi Banten Ibu Hajah Virgojanti membantah penilaian tersebut, yang mana menurutnya program kerja di OPD Pemprov Banten tetap berjalan meskipun beberapa kepala OPD merangkap jabatan sebagai PLT di OPD lain yang kosong, karena ditinggalkan pensiun. Virgojanti mencontohkan dirinya sendiri yang selain sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, juga merangkap sebagai PLH Sekda Banten, dan dari itu, ia merasa bahwa dirinya tetap bisa menjalankan tugas dan program kerja dengan baik. Dengan demikian, Virgojanti berkeyakinan bahwa rangkap jabatan tidak menghambat realisasi program kerja di OPD Pemprov Banten. Kita masih menggunakan dulu sumber daya yang ada, itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan, karena kita juga sedang merencanakan ada restrukturasi organisasi, apakah nanti juga akan berkelesi ke sana, gitu kan? Kalau terjadi perampingan, otomatis kan nanti jumlahnya tidak membutuhkan banyak. Dari sumber daya yang ada inilah yang akan kita daya gunakan sesuai dengan struktur organisasi ke depan nanti. Itu tidak terlalu membebani kerja OPD yang ya saat ini ya alhamdulillah semua berjalan baik-baik saja kan. Ya itu aja dulu ya. Mohon support. Kalau menunggu restrukturisasi kan perdanya juga masih mandek di DPRD. Ya, yang pasti kan sekarang kegiatannya masih tetap kita bisa laksanakan. Yang penting ada pejabat pelaksana yang melakukan itu. Toh tenaga teknisnya kan masih ada juga di sana sebagian. Ya kita daya gunakan dulu sumber daya yang ada, nanti sambil mempersiapkan potensi yang perlu kita tempatkan di masing-masing posisi. Itu ya. Sejauh ini program di OPD tidak terhambat, Bu, dengan adanya ya, selama ini ada yang terhambat nggak? Kayak saya kan juga merangkap. Realisasi investasi tetap berjalan ada kan ya. Saya juga melaksanakan tugas PLH Sekda juga tetap berjalan. Ya, demikian juga kemarin kan Bu Aan misalnya ya, Bu Aan Muawana pegang 2 OPD, tapi semua bisa berjalan kan. Nah, sekarang ada Bu Nina ini ya menghandle itu, ketahanan pangannya juga dihandle oleh pejabat yang lainnya. Diketahui, ada 7 jabatan kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten yang kosong, yang mana ketujuhnya ini adalah Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah Banten, Bagian Umum dan Perlengkapan, Diskominfo, Kesbangpol, dan Dinas Pendapatan Daerah, sehingga saat ini, ketujuh jabatan kepala OPD tersebut diisi oleh PLT yang juga merangkap jabatan sebagai kepala OPD, yang diketahui ketujuhnya itu diantaranya ada Ibu Rina Dewianti, sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang merangkap sebagai PLT Kepala Biro Umum dan Perlengkapan. Lalu ada Bapak Usman Asyid Kikohara, yang kini tidak hanya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga merangkap sebagai PLT Inspektur Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya Asda 3 Provinsi Banten, Bapak Denny Hermawan, yang merangkap sebagai PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah, termasuk Sekretaris DPRD Banten, Bapak Deden Apriandi, yang merangkap sebagai PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Lalu ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, Ibu Siti Maaninina, yang kini merangkap sebagai PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Lalu ada Kasatpol PP Pemprov Banten Bapak Agus Supriyadi, yang kini juga sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, lalu Kepala Pelaksana BPBD Banten Bapak Nana Suryana, yang merangkap sebagai PLT Kepala Diskominfo Banten, termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten juga sebagai PLH Sekda Banten. Dari Kota Serang, Jurnalis Kabar Banten, Irfan Muntaha mengabarkan.